Halo semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang perjalanan waktu dan sifat dunia kita. Selamat datang untuk berlangganan dan berbagi saluran saya. Dalam penjelajahan manusia yang tiada henti terhadap dunia yang tidak dikenal, dua misteri utama, perjalanan waktu dan sifat dunia nyata, selalu memancarkan pesona yang misterius dan memikat. Ini mengilhami keingintahuan dan kreativitas para pemikir dan ilmuwan dari berbagai generasi. Stephen Hawking, fisikawan teoretis ternama asal Inggris, memiliki antusiasme dan kegigihan tak berujung terhadap misteri alam semesta sepanjang hidupnya. Di antara sekian banyak pemikiran dan penjelajahannya yang luar biasa, ada eksperimen unik yang ditujukan untuk memverifikasi apakah mesin waktu dapat menjadi kenyataan di masa depan. Hawking menulis surat dengan hikmat dan meletakkannya dengan benar di museum untuk disimpan dengan aman. Tertulis dengan jelas pada amplopnya, "Buka ini hanya jika mesin waktu ditemukan." Isi surat yang ditulis Hawking adalah, "Jika manusia benar-benar menciptakan mesin waktu suatu hari nanti, saya berharap para penjelajah masa depan dapat melakukan perjalanan kembali ke pukul 12 malam pada tanggal 28 Juni 2009 ke rumah saya di Cambridge, dan saya akan menyiapkan makan malam untuk penjelajah ini di rumah." Dia juga meninggalkan koordinat yang tepat dalam surat itu dan menjaga keseluruhannya tetap rahasia. Pada malam yang ditentukan, Hawking menunggu di rumah dengan penuh harap. Jarum jam terus berdetak, mendekati tengah malam setiap menit dan setiap detik, tetapi ketukan di pintu yang ditunggu-tunggunya tidak kunjung datang. Akhirnya, Hawking menyadari dengan kecewa bahwa percobaannya telah gagal. Percobaan yang tampaknya sederhana yang dilakukan oleh Hawking ini mengandung makna yang mendalam. Ini menyiratkan tiga kemungkinan situasi. Pertama, manusia di masa depan gagal menciptakan mesin waktu, dan perjalanan waktu akan selalu ada dalam fantasi manusia. Kedua, manusia di masa depan berhasil menciptakan mesin waktu, namun karena adanya alam semesta paralel, Hawking di alam semesta kita gagal menunggu penjelajah waktu. Ketiga, mesin waktu secara teoritis layak dilakukan, tetapi manusia di masa depan akan binasa karena berbagai alasan sebelum mereka menciptakannya. Kemudian, Hawking juga meneliti cara membuat mesin waktu untuk mencapai perjalanan waktu. Ia percaya bahwa salah satu cara untuk mencapai perjalanan waktu adalah dengan pergi ke luar angkasa, membangun pesawat ruang angkasa besar dan mempercepatnya hingga hampir mencapai kecepatan cahaya. Saat kecepatan meningkat, area yang dicakup pesawat ruang angkasa meluas, dan dalam beberapa tahun kecepatannya dapat mencapai 90% dari kecepatan cahaya. Ketika pesawat ruang angkasa berada 30 triliun mil dari bumi, perjalanan waktu dimulai, dan satu hari di pesawat setara dengan 2 hari di bumi. Namun, metode perjalanan waktu ini dibatasi oleh ukuran pesawat ruang angkasa yang besar dan berat, percepatannya relatif lambat, dan memerlukan banyak bahan bakar dan waktu untuk mencapai kecepatan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu waktu untuk memverifikasi apakah hipotesis ini layak. Meskipun eksperimen Hawking pada tahun 2009 berakhir dengan kegagalan, hal itu memberi kita perspektif baru dan unik tentang apakah manusia berada di dunia virtual. Itu membuat kita menyadari bahwa mungkin ada beberapa hubungan halus dan mendalam antara perjalanan waktu dan sifat dunia nyata. Pada awal tahun 2003, Nick Bostrom, seorang filsuf di Universitas Oxford, mengusulkan hipotesis simulasi yang sangat berwawasan ke depan dan subversif. Ia dengan berani membayangkan, jika dunia tempat kita berada saat ini adalah sebuah program yang disimulasikan oleh peradaban berdimensi tinggi, dan kita hanyalah karakter simulasi dalam program tersebut,
maka kita mungkin berada dalam 3 kemungkinan berikut. Kemungkinan pertama, manusia di masa mendatang akan mencapai tahap akhir perkembangannya dan memilih hidup secara virtual. Dan keadaan kita saat ini sebenarnya merupakan perwujudan manusia masa depan. Dalam skenario ini, manusia mengunggah kesadaran mereka ke dunia virtual melalui teknologi yang sangat maju, mencapai bentuk keabadian. Kemungkinan kedua, manusia di masa depan akan berhasil mengembangkan teknologi kehidupan virtual yang memungkinkan kita hidup secara virtual dan membuat kita secara keliru percaya bahwa kita hidup pada periode sejarah tertentu. Ini berarti bahwa ingatan, pengalaman, dan bahkan seluruh dunia nyata kita mungkin diprogram dengan cermat. Kemungkinan ketiga adalah manusia di masa depan akan memiliki kemampuan untuk menciptakan dunia virtual. Karena manusia mampu melakukannya, peradaban maju lainnya pasti juga mampu melakukannya. Dengan cara ini, secara alami sejumlah besar dunia virtual akan tercipta. Dalam kasus ini, dunia nyata kita kemungkinan besar merupakan dunia virtual yang bersarang di banyak dunia virtual. Kita mungkin berada dalam realitas virtual di dalam realitas virtual. Dan proses bersarang ini mungkin tak terbatas. Karena jumlah dunia virtual jauh melebihi dunia nyata, Nick Bostrom sampai pada satu poin inti. Jika manusia di masa depan dapat mengembangkan teknologi untuk menciptakan kehidupan virtual lainnya, maka kemungkinan besar kita sekarang berada di dunia virtual. Kunci untuk menciptakan dunia virtual terletak pada cara mensimulasikan kesadaran. Hingga saat ini, bagaimana kesadaran muncul masih menjadi misteri yang belum terpecahkan dalam sains, filsafat, dan kecerdasan buatan. Dari sudut pandang ilmiah, kesadaran diyakini sebagai hasil interaksi kompleks antara sinyal listrik dan kimia di otak manusia. Otak manusia seperti komputer biologis yang sangat canggih dan kompleks. Mengirimkan informasi melalui denyut listrik dan pemancar kimia. Interaksi sinyal yang rumit ini akhirnya memunculkan kesadaran. Beberapa filsuf memiliki pandangan berbeda, dengan menyatakan bahwa kesadaran mungkin merupakan bentuk dasar keberadaan yang independen dari otak dan bukan sekadar produk sampingan otak. Dalam pemikiran filosofis ini, kesadaran memiliki beberapa sifat yang melampaui materi dan mungkin terkait erat dengan struktur dasar alam semesta. Dalam bidang kecerdasan buatan, kesadaran dipandang sebagai produk pemrosesan informasi. Dalam kerangka ini, munculnya kesadaran dipahami sebagai hasil serangkaian perhitungan yang rumit. Para ilmuwan mencoba mensimulasikan proses komputasi ini untuk memungkinkan mesin atau AI memperoleh kesadaran seperti manusia. Otak manusia mengandung sekitar 86 miliar neuron, yang masing-masing terhubung dengan ribuan neuron lain, membentuk jaringan saraf yang besar dan kompleks. Meskipun teknologi saat ini tidak dapat mensimulasikan tingkat kompleksitas ini, karena daya komputasi terus meningkat, para ilmuwan percaya bahwa suatu hari AI akan mampu mencapai atau bahkan melampaui kesulitan komputasi otak manusia. Dalam kehidupan nyata, semua yang kita lihat, dengar, sentuh, dan cium sebenarnya merupakan hasil pemrosesan otak terhadap sinyal-sinyal listrik dari dunia luar. Kita mengira apa yang kita sentuh adalah suatu kesatuan padat, tetapi sebenarnya, yang dibutuhkan otak saja untuk menganggapnya sebagai kesatuan padat. Mirip seperti saat kita bermimpi, meski kita tidak berinteraksi dengan wujud nyata manapun, kita tetap mengalami dunia fisik yang sangat realistis. Ini sebenarnya sinyal listrik dari neuron otak yang sedang bekerja. Meskipun otak manusia merupakan sinyal analog, ia dapat direpresentasikan oleh sinyal digital. Dengan kata lain, otak manusia adalah sinyal analog yang dapat didigitalkan. Artinya,
Segala sesuatu di dunia fisik tempat kita hidup dapat didigitalkan dan diubah menjadi piksel. Ada banyak bukti bahwa realitas fisik kita mungkin merupakan realitas virtual yang disimulasikan dan bukan dunia objektif yang ada secara independen dari pengamat. Setiap dunia realitas virtual akan didasarkan pada pemrosesan informasi, yang berarti bahwa segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya akan didigitalkan atau diubah menjadi piksel ke ukuran terkecil, bit. Bit adalah unit informasi terkecil, dan seperti panjang plan, skala terkecil di alam semesta. Ia dapat dianggap sebagai resolusi sistem virtual ini. Di bidang fisika, ada juga beberapa fenomena yang tampaknya mendukung teori simulasi alam semesta. Yang paling menonjol di antaranya adalah batas kecepatan maksimum di alam semesta, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya dibatasi seperti kecepatan CPU komputer. Kita semua tahu bahwa CPU yang kelebihan beban akan memperlambat kecepatan pemrosesan komputer. Demikian pula, dalam teori relativitas umum Einstein, waktu melambat di dekat lubang hitam. Hal ini seakan menyiratkan bahwa alam semesta tempat kita tinggal ini seperti sebuah program yang berjalan pada semacam superkomputer, dan kecepatan cahaya adalah batas atas kecepatan lari program ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan pesat mekanika kuantum telah memberi kita perspektif yang benar-benar baru untuk memahami sifat dunia. Secara khusus, pada tahun 2022, 3 ilmuwan yang memenangkan hadiah Nobel di bidang informasi kuantum semakin mengungkap fenomena ajaib keterikatan kuantum. Mekanika kuantum lahir pada awal abad ke-20 dan berhasil menjelaskan perilaku banyak partikel mikroskopis. Ketika dunia dan alam semesta direduksi menjadi komponen terkecilnya, perilaku partikel mikroskopis tidak dapat lagi dijelaskan oleh fisika klasik. Salah satu karakteristik inti mekanika kuantum adalah sifat probabilistik, yaitu perilaku partikel mikroskopis hanya dapat diprediksi dalam bentuk probabilitas, bukan dengan kepastian absolut. Sebagai tokoh representatif fisika klasik, Einstein sangat yakin bahwa Tuhan tidak bermain dadu. Ia meyakini bahwa semua fenomena fisika seharusnya memiliki penjelasan deterministik dan bukannya bergantung pada probabilitas. Mekanika kuantum menyatakan bahwa dunia di sekitar kita tampaknya tidak senyata seperti yang kita pikirkan, dan partikel dalam keadaan tertentu tampaknya tidak ada kecuali kita mengamati atau mengukurnya. Sebaliknya, mereka berada dalam campuran beberapa keadaan yang berbeda pada waktu yang sama. Selain itu, dalam keterikatan kuantum, tidak peduli seberapa jauh jarak dua partikel, selama Anda memanipulasi salah satunya, keadaan yang lain akan terpengaruh sebagaimana mestinya, dan kecepatan reaksinya lebih cepat daripada kecepatan cahaya, bahkan ratusan ribu kali lebih cepat. Bagaimana menjelaskan fenomena ini? Hal itu tentu saja tidak dapat dijelaskan dengan teori fisika tradisional. Akan tetapi, jika kita berasumsi bahwa alam semesta adalah simulator, maka dalam kode dunia virtual, semua lokasi seharusnya berjarak kira-kira sama dari CPU, dan pemanggilan titik-titik ini seharusnya dilakukan secara instan. Jadi, sementara kita menganggap dua partikel berjarak ratusan atau ribuan tahun cahaya, jika mereka tercipta dalam simulasi, jarak tersebut setara dengan tidak adanya keberadaan. Fenomena aneh ini tampaknya memberikan bukti berbeda tentang sifat virtual alam semesta. Jika alam semesta kita benar-benar merupakan suatu sistem virtual yang diciptakan oleh seorang perancang, maka perancangan sistem tersebut pasti mengandung tujuan dan aturan tertentu. Menurut teori ilmiah yang ada, munculnya kehidupan berbasis karbon di alam semesta membutuhkan banyak kondisi yang keras, termasuk sinar matahari, udara, air, dan jarak yang sesuai dari bintang.
Kami telah menemukan bahwa air pernah ada di Mars dan Venus. Mars bahkan berada di zona layak huni tata surya. Tetapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda kehidupan yang ditemukan di sana. Hal ini menunjukkan bahwa sistem saat ini memiliki kondisi yang sangat keras untuk kelahiran kehidupan. Bahkan jika pengaturan suhu menyimpang sedikit, kehidupan mungkin tidak dapat lahir. Proses pembentukan bumi juga tampaknya penuh dengan kebetulan tertentu. Bumi pernah ditabrak oleh sebuah planet yang menyebabkan poros bumi miring. Akhirnya membentuk sudut sempurna yang dapat menyebarkan suhu permukaan bumi. Kecenderungan ini ada di planet lain, tetapi tidak ada yang sesempurna bumi. Hal ini tampaknya menyiratkan bahwa perancang kosmik ini memiliki tujuan dan aturan tertentu yang saat ini tidak dapat kita pahami. Untuk menghemat sumber daya sistem virtual ini, perancang mungkin telah mengadopsi metode desain yang cerdas sehingga peta atau pemandangan di titik tertentu hanya akan muncul ketika semua makhluk mengamati titik tersebut. Hal yang sama berlaku ketika kita mengamati alam semesta. Jika kita berada dalam sistem virtual, alam semesta tidak harus menyajikan semua informasi setiap saat. Saat kami berkendara dari satu lingkungan ke lingkungan lain, kami melihat berbagai macam orang dan benda. Namun kenyataannya, saat Anda tidak muncul di tempat lain, mungkin tidak ada apapun di tempat tersebut, tidak ada mobil, tidak ada orang, tidak ada kota. Menghadapi semua spekulasi dan bukti tentang dunia virtual, kita mungkin bingung, apakah kita nyata atau virtual? Faktanya, realitas dan virtualitas adalah konsep relatif sampai batas tertentu. Dengan mengasumsikan bahwa alam semesta kita adalah suatu sistem virtual, jika kita dapat memahami dunia di luar sistem tersebut, maka kemungkinan besar kita adalah sebuah simulasi. Sebaliknya, jika kita tidak dapat memahami apa yang ada di luar alam semesta sepanjang hidup kita, bahkan hingga akhir umat manusia, maka dalam arti tertentu, kita dapat percaya bahwa kita nyata. Apakah suatu sistem itu nyata sangat bergantung pada apakah pengamat berada di dalam atau luar sistem. Ketika manusia berpikir, Tuhan tertawa. Peribahasa ini tampaknya memiliki makna yang mendalam. Kita telah kehabisan segala macam pemikiran dan teori, tetapi masih merasa sulit untuk menjelaskan apa yang ada di luar alam semesta. Karena jawaban atas pertanyaan ini jauh melampaui pemahaman kita saat ini. Naaman. Pengejaran yang tiada henti terhadap hal yang tidak diketahui inilah yang memacu umat manusia untuk terus maju dan senantiasa memperluas batasan pengetahuan kita terhadap dunia dan diri kita sendiri. Di masa mendatang, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan, kita mungkin dapat menemukan lebih banyak petunjuk tentang hakikat realitas dan memecahkan misteri yang telah lama menjangkiti umat manusia ini. Selamat datang untuk berlangganan dan berbagi saluran saya. Saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan menarik di sini. Sampai jumpa di lain waktu.